Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi keperawatan. Sebagai pengantar, nah kalau kita berbicara terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi, kita memiliki pandangan bahwa teknologi informasi itu erat kaitannya dengan komputer, dengan internet, gitu ya. Namun pada definisinya sebenarnya sistem informasi maupun teknologi informasi itu tidak harus terkait dengan komputer, gadget, handphone, internet, gitu ya. Online tidak seperti itu. Namun ada beberapa definisi terkait dengan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini sendiri itu banyak jenisnya, banyak bidangnya juga. Ada sistem informasi di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, di bidang medis, gitu, dan di bidang-bidang lainnya. Pada pertemuan ini, lingkup kita adalah terkait dengan lingkup sistem informasi dan teknologi di bidang keperawatan. Baik, saya share screen terlebih dahulu materinya. Nah, ini ya. Kita akan merunut terlebih dahulu dari definisi kata per katanya, ya. Sistem informasi dan teknologi informasi keperawatan diawali dari 3 kata. Ada kata sistem, ada kata informasi, ada kata teknologi, dan nanti ketika ketiga kata ini merujuk ke bidang keperawatan. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, kalau kita melihat dari definisi dari sistem itu sendiri, bahwa sistem itu merupakan sekumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kumpulan komponen dikaitkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya apa ini yang dikatakan sistem ini? Kita ambil contoh sistem pembelajaran. Komponennya apa di situ? Ada mahasiswanya, ya, ada gedungnya, ada proses perkuliahannya, ada dosennya. Itu adalah merupakan satu komponen-komponen yang saling keterkaitan. Kalau misalkan sistem pembelajaran ini tanpa adanya mahasiswa tidak bisa juga berjalan. Tanpa adanya pengajar atau dosen sama, gitu ya. Ada medianya, tidak ada medianya, baik itu online maupun offline, gitu ya. Kalau offline mungkin terkait dengan gedungnya juga tidak bisa. Jadi komponen-komponen ini saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, seperti gambar yang di samping ini, gitu ya. Nah, sekumpulan komponen ini dikaitkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi proses atau sistem pembelajaran yang dibuat tujuannya untuk apa? Tentunya untuk pembelajaran, untuk kelulusan, untuk kepengetahuan, maksudnya meningkatkan pengetahuan dan hasil akhirnya nanti kelulusan dan mendapatkan satu ijazah.
Artinya itu sebagai legal kita melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi dari pembelajaran kita. Kalau itu di perkuliahan. Oke. Tentunya kalau kita berbicara sistem itu nanti ada input, ada proses dan outputnya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan data input dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita akan membahas yang namanya terkait dengan informasi. Informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya, bagi penggunanya, usernya, sehingga bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau di masa mendatang. Contohnya apa, Pak? Contoh, nilai. Kalau kalian lagi belajar, ini lagi kuliah, ya, informasi terkait nilai. Datanya apa? Datanya bisa berbentuk angka. Prosesnya apa? Angka ini muncul dari proses apa? Ujian, penugasan, itu diolah menjadi satu informasi yang bermanfaat. Ya, tentunya kalau di sini penggunanya untuk mahasiswa, untuk mengambil keputusan saat ini. Ya, misalnya hasil nilainya tentunya kalau misalnya nilainya jelek, ya apa perbaikannya? Gitu untuk mencapai nilai batas standarnya. Di masa yang akan datang, oh kalau nilai saya kurang, berarti saya harus tingkatkan lagi di semester selanjutnya. Itulah salah satu contoh yang dikatakan dengan informasi. Jadi di situ kalau informasi pasti ada datanya. Apa yang ingin diinformasikan? Gitu ya. Nah, ini data-datanya ini yang nanti berbeda bentuknya. Bisa kata-kata, bisa angka gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kata yang ketiga adalah terkait dengan teknologi. Nah, ini yang penting. Ya, sering kita menafsirkan teknologi itu wah, perangkat yang hebat gitu, yang terkait dengan mesin, terkait dengan tadi gadget gitu, handphone, internet dan lain sebagainya. Wah, itu teknologi. Namun kalau kita merujuk ke bahasa dari KBBI sendiri itu sendiri, bahwa yang dikatakan dengan teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Itu definisi dari KBBI itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, tidak ada kaitannya dengan, tidak ada kaitannya atau tidak menjurus ke komputer gitu. Nah, contoh teknologi. Kalau kita melihat nih petani, dia berpikir bagaimana hasil panennya itu melimpah. Padinya bagus kalau petani padi ya. Bagus dan melimpah, kualitasnya oke. Dia mengolah tanahnya seperti apa, pupuk yang tepat seperti apa, pengairan seperti apa. Nah, itu menjadi satu teknologi karena dia menerapkan metode ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak menggunakan alat-alat atau mesin, namun berkembang pesat. Nah, istilah teknologi ini pasti diidentikan itu dengan mesin, perkakas gitu dan lain sebagainya, termasuk komputer, laptop gitu. Nah, ini pergeseran dari istilah yang
digunakan. Namun secara tadi di awal bahwa teknologi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak terkait dengan itu gitu ya. Dan dasar dari katanya itu sendiri bahwa teknologi ini adalah berasal dari dua kata, tekno yang artinya keahlian, logia artinya pengetahuan. Ya, artinya di sini tidak ada yang dikatakan dengan mesin gitu dan lain sebagainya gitu ya. Menggunakan pengetahuan, kita menggunakan keahlian. Nah, itu termasuk satu teknologi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kita gabungkan katanya. Ada tadi sistem, ada informasi, ada teknologi, ada informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi. Perbedaannya, kalau sistem informasi ini sendiri, kita lihat dari definisinya bahwa sistem informasi ini adalah kumpulan dari komponen-komponen dalam satu organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Kita lihat gambar yang di samping. Seorang perawat sedang mengisi yang namanya flowchart. Ya, biasanya di dalam flowchart ini ada data. Ya, tentunya tadi informasi ini adalah dibentuk dari suatu data. Ya. Maksudnya pengaliran informasi ini seperti apa? Contohnya datanya adalah tekanan darah. Kita mulai mengambil tekanan darah menggunakan tensimeter, ya. Kita tensi, maka diperolehlah tensinya. Selanjutnya aliran informasinya kemana? Kita masukkan ke dalam flowchart. Ya, kita tulis di sini. Oh, jam sekian, tensinya sekian. Jam selanjutnya berapa? Jam selanjutnya sampai di akhir shift. Maka akan terbentuk satu grafik tensinya, gitu ya. Oh, ternyata tensi ini tiap jamnya meningkat atau menurun atau bahkan dalam batas normal. Nanti aliran informasi ini tentunya seorang perawat melaporkan ke dokter. Ini informasi terkait dengan apa? Datanya tensi. Ke dokter kalau dia tinggi, oh kasih obat yang penurun tensi. Berarti aliran informasi itu mengalir ke dokter dan selanjutnya target utamanya apa? Penata laksanaannya, obat tensinya, bagaimana perawatan dengan pasien hipertensinya oleh perawatnya. Nah, itu mengalir informasinya seperti itu. Komponen-komponen di dalam satu organisasi. Organisasi maksudnya di sini apa? Kalau di sini bagian yang di organisasinya adalah di bagian kesehatan atau di bagian perawatan, ya. Ya, ini tata laksananya di dalam satu ruangan gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi teknologi informasi, suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk di proses mendapatkan penyusunan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data. Arti kata memanipulasi ini sering kita kaitkan dengan arti yang negatif. Padahal memanipulasi ini maksud di sini adalah memanipulasi data menjadi data yang memang bagus, berkualitas gitu dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Oke. Nah, ini contohnya misalnya ini kalau sudah beralih tadi sesuai definisi yang sekarang beralih ke menggunakan teknologi mesin gitu ya, gadget dan sebagainya. Data yang masuk ini tekanan darah tadi contohnya. Ada informasi lain lagi apa? Ada nggak keluhan pusing? Ada nggak keluhan lain-lainnya yang ada gejalanya terkait dengan
hipertensi, gitu ya. Diolah, diproses, disusun, disimpan datanya. Nah, sehingga menjadi satu informasi. Oh, ini pasiennya hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ada keluhan mual, ada keluhan pusing gitu ya. Ada keluhan apa lagi yang terkait dengan hipertensi? Contohnya dia sering makan ada keturunan dengan hipertensi, riwayat hipertensi gitu dan lain sebagainya, makan makanan yang kolesterol. Nah, itu diolah datanya menjadi satu informasi. Kalau di sini informasi yang didapatkan adalah diagnosisnya. Oh, pasien ini diagnosisnya adalah hipertensi gitu ya. Jadi datanya diproses lagi seperti itu. So, ya, itulah perbedaan dengan sistem informasi dengan teknologi gitu ya. Jadi di sini menggunakan perangkat-perangkat dan prosesnya cukup lumayan banyak gitu ketika kita menggunakan teknologi. Oke. Selanjutnya, nah, komponen-komponen sistem informasi. Tadi kalau kita berbicara informasi, sistem informasi itu ada data. Dan prosesnya itu meliputi adanya input, adanya proses, adanya output, dan adanya feedback. Input merupakan tahap pengumpulan data yang nanti akan diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Contohnya seperti apa? Oke. Ketika pasien datang ke rumah sakit, maka dia mendaftar. Itu mulai proses input. Namanya, kita diminta KTP-nya kan, namanya, siapa, usianya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu adalah proses penginputan, biasanya di bagian pendaftaran. Nah, setelah diinput, dia diproses mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi satu informasi. Jadi diproses, dimasukkan ke dalam komputer ataupun dicatat manual gitu ya. Kalau komputer nantinya menggunakan teknologi informasi ya, menggunakan bisa yang namanya dengan rekam medis. Diproses di situ, outputnya hasil dari proses data siap untuk digunakan sebagai informasi bagi user. Sudah mendaftar, ada datanya, maka dia menjadi data pasien di situ. Maka yang masuk adalah informasi pasien. Itu outputnya. Feedbacknya apa? Output yang diberikan oleh user yang telah menerima informasi yang telah diproses mengenai bagaimana informasi tersebut bisa bermanfaat. Nah, di situ tentunya setelah data ada, tadi sudah ada outputnya, data pasiennya, dilanjutkan dengan data-data. Kalau ke rumah sakit kan tentunya ada keluhan-keluhan terkait dengan penyakitnya. Maka nanti feedbacknya adalah tindak lanjut penanganan dari pasien ini. Seperti apa? Artinya feedback ke pasiennya juga. Seperti itu. Itulah sistem informasi yang dicontohkan adalah sistem informasi di rumah sakit terkait dengan pendaftaran. Ya, terkait dengan informasi pasien. Oke. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan teknologi informasi. Ternyata komponen teknologi informasi itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Ya, nah ini tadi beralih ya ke area komputer, berbicara teknologi. Ini ya komponen yang berbedanya. Ya, tentunya teman-teman sendiri mungkin kalau hardware tahu ya, hardware adalah perangkat kerasnya ya,
CPU-nya, oleh komputer, dan ada software atau perangkat-perangkat kalau di handphone ya aplikasinya gitu ya. Perangkat lunak yang dibuat untuk mengontrol semua perangkat keras sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai suatu sistem yang utuh. Ya, tidak perlu saya jelaskan, sepertinya kalau software sudah pada tahu ya di sini bisa Excel gitu, bisa Word dan lain sebagainya. Ada brandware, siapa penggunanya, siapa yang menggunakan, tentunya orangnya di sini yang menggunakan hardware, software yang mengendalikannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sistem informasi keperawatan. Nah, kita mulai. Kita sudah tadi berbicara terkait dengan sistem, definisi dari berbagai kata-kata yang kita gunakan, sistem, informasi, teknologi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi keperawatan. Saya gambarkan di sini dua bulatan, bulatan besar dan bulatan kecil. Kalau di dalam bulatan besar ada sistem informasi kesehatan, kecilnya adalah sistem informasi keperawatan. Kenapa? Karena sistem informasi keperawatan ini merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan, lingkup kecilnya. Karena ketika kita berbicara di rumah sakit, tidak hanya bidang keperawatan, bidangnya rekam medis, bidangnya farmasi, gitu, sistem informasi tersendiri. Ada lab, gitu ya. Maka ini termasuk bagian kecilnya terkait dengan sistem informasi kesehatan. Nah, di dalam informasi keperawatan juga itu ada subsistemnya lagi. Karena luas. Keperawatan di bidang apa? Apakah di bidang pendidikannya, di bidang riset, di bidang klinisnya, rumah sakit, luas juga gitu ya tatanannya. Nah, kita melihat dari yang bagian umum bahwa sistem informasi kesehatan ini perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan SDM yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Apa tujuan pembangunan kesehatan kita? Yaitu meningkatkan derajat kesehatan individu yang setinggi-tingginya, seoptimal mungkin. Dengan cara apa? Meningkatkan kesadaran dan kemauan dari komponen-komponen yang terlibat ya masyarakat gitu sebetulnya. Nah, ini yang dikatakan dengan sistem informasi. Contohnya, nah kalau kita melihat sistem informasi kesehatan, contoh kecilnya aja sekarang sedang masa yang masih rame lah, mudah-mudahan cepat berlalu ya terkait dengan COVID ini. Nah, ada informasi tentang COVID, ya jumlah COVID sekian tiap harinya tuh ada, itu datanya. Selanjutnya apa? Ada terkait dengan vaksinasi, ya. Berarti informasi-informasi itu ada disebar, gitu ya, ditampilkan. Nah, dikatakan ini ada prosedur. Nah, contohnya apa? Prosedur untuk menangani atau menghindari paparan dari COVID. Itu kan diinformasikan, ada di web gitu ya, dari mulai 3M, 4M gitu ya, sampai ke tindakan. Tindakannya adalah salah satunya tadi vaksinasi ya, prosedur pencegahan gitu ya. Nah, itu sistem informasi kesehatan yang webnya di Kemenkes juga ada gitu terkait dengan Kemenkes. Di yang COVID juga ada khusus untuk terkait dengan COVID.
Artinya di sini suatu sistem informasi ini tujuannya satu untuk pembangunan kesehatan, gitu, mendukung pembangunan kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Sistem informasi kesehatan ini karena tadi merupakan bagian besarnya gitu ya dari lingkup sistem informasi kesehatan. Dari sistem informasi perawatan maksudnya bahwa sistem informasi kesehatan ini adalah aset dari sebuah organisasi. Organisasi misalnya kumpulan ya, ini terkait dengan kesehatan, contohnya WHO. Kalau di kita berarti dengan terkait dengan dinas kesehatan gitu ya. Seperti itu, dinas-dinas yang terkait dengan kesehatan. Kenapa kok dikatakan ini sebuah aset? Ya, data ini data yang tadi dikatakan bahwa informasi ini adalah merupakan suatu data. Contoh data-data terkait COVID. Siapa saja yang terkena COVID, wilayah mana yang terkena COVID, masuk menjadi satu informasi dan nantinya menjadi aset pemerintah untuk melakukan penanganan-penanganan yang dilakukan, gitu ya. Baik itu vaksinasi, baik itu sosialisasi, itu promosi dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang dilakukannya kan banyak. Itu menjadi satu aset data, gitu, aset informasi. Ya. Oke, selanjutnya informasi apa saja terkait dengan kesehatan ini? Kalau secara umum, informasi-informasi yang terkait salah satunya adalah terkait dengan upaya kesehatan, baik itu pencegahan, penanganan, peningkatan kesehatan. Informasi terkait penelitian dan pengembangan kesehatan, riset-riset gitu ya, jurnal-jurnal terkait kesehatan itu. Selanjutnya pembiayaan kesehatan. Nah, contohnya yang kemarin harga vaksin tes swab. Ya, swab sudah distandarisasi harganya sekian. Sekarang kan PCR distandarisasi harganya sekian. Itu contoh kecilnya. Informasi SDM kesehatan tentunya tiap-tiap rumah sakit ini juga harus melaporkan informasi terkait SDM-nya mencukupi atau tidak gitu. Kalau di rumah sakit atau tanan klinis ya, tidak hanya rumah sakit. Informasi sediaan dari farmasi ya, obat-obatannya cukup atau enggak di situ, lengkap atau tidak, alat kesehatannya, alkesnya dan makanannya tentunya ya kalau contoh yang di rumah sakit ya. Nah, ICU-nya cukup 5 misalnya 5 bed sudah dilengkapi ventilator atau tidak 5-5-nya gitu ya. Informasi manajemen dan regulasi kesehatan, informasi pemberdayaan masyarakat, penjabaran sistem sampai ke aplikasi menggunakan struktur hierarkis yang mudah dipahami. Jadi maksud di sini adalah dibuat struktur-struktur sehingga informasi ini, tatanan ini dapat dilihat secara sistematis dan mudah gitu ya informasi ini. Kalau kita misalnya di web, nah di tata letaknya itu gampang kita melihatnya, dijabarkannya. Oke. Nah, intinya bahwa sistem informasi keperawatan ini merupakan integrasi data, informasi, dan pengetahuan untuk mendukung pasien dan perawat dalam pengambilan keputusan di seluruh peran perawat dan pengaturan dengan menggunakan struktur informasi, adanya proses, dan adanya teknologi. Ya, jadi sistem informasi ini data-data, contohnya data-data yang kita pakai, data-data pasiennya, data-data perawatan pasiennya, gitu ya. Cara kita melakukan perawatan itu tentunya dengan ilmu pengetahuan dan keahlian. Nah, ini kalau menurut kamus besar atau menurut istilah ini sudah mencakup ke
teknologi keperawatan. Namun tadi bahwa pergeseran sistem informasi ini ada keterkaitan dengan teknologi yang keterkaitan dengan mesin atau peralatan gitu ya. Nah, sistem informasi perawatan juga membantu sistem klinik dalam mengelola data keperawatan dan juga kegiatannya. Oke. Nah, kalau kita berbicara di area keperawatan, sistem informasinya luas juga. Kenapa dikatakan luas? Ya, ada manajemen keperawatan. Ya, ada tentang dokumentasi keperawatan. Nah, sistem informasi terkait dengan keperawatan itu cukup luas, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Apa sih manfaat sistem informasi keperawatan? Nah, kita melihat dari sisi manfaatnya. Proses perawatan pasien. Jadi kalau kita menggunakan sistem informasi, kita merawat pasien secara terstruktur sesuai dengan SOP yang dibuat oleh apa? Sistem. Standar operasional prosedur. Maka dengan adanya sistem informasi keperawatan ini, Pak, Ibu, kalau misalkan ada pasien nih, alurnya jelas. Seperti apa? Pengaliran informasinya seperti apa? Sehingga dengan adanya sistem informasi perawatan, proses perawatan pasien pun jadi lebih mudah gitu ya. Apalagi nanti kalau menggunakan teknologi gitu yang berbasis mesin ataupun berbasis alat gitu ya. Proses manajemen ruangan. Oke. Kalau kita melihat data, nah kalau saya contohkan aja ketika di rumah sakit, bagaimana sih manajemen ruangannya? Dulu ketika saya bekerja di rumah sakit, ya, menerima pasien, oh di IGD ada pasien, nelpon ke duty manager. Kalau pas posisinya misalnya jadi duty manager, kita yang menentukan, oh ini masuk ke ruang rawat isolasi, oh ini masuk ke perawatan biasa, oh ini masuk ke ICU. Gitu. Nah, informasi ini didapat dari mana? Dari IGD. Jadi alur dibuat oleh sistem. Jadi kalau pasien masuk ke IGD, pasiennya dengan apa kasusnya? Itu adalah informasinya. Nah, dia harus dirawat di ruang rawat apa? Kalau dia adanya infeksi atau yang bisa menular, maksudnya penyakitnya menular, tentunya manajemen ruangannya kita tempatkan di ruang isolasi. Itu salah satu contoh atau manfaat dari sistem informasi. Jadi alurnya sudah dibuat, informasinya ada, oh GD pasiennya menular nih, berarti kita masukkan ke ruang isolasi. Itu terkait dengan manajemen ruangan. Jadi sistem informasi ini membantu juga dalam proses manajemen ruangan. Proses komunikasi. Tentu ya, membantu proses komunikasi. Kita tiap shift itu operan. Yang kita operkan si pagi ke set sore apa? Data pasiennya, informasi pasiennya. Ada yang data mentah, ada yang sudah diolah di situ kan. Ya, sampai kita operkan tindak lanjutnya. Oh, ada rencana ini yang belum terselesaikan, tindakan ini belum terselesaikan. Itu proses komunikasi salah satu contohnya. Ya. Selanjutnya proses pendidikan dan penelitian. Apa manfaat dari sistem informasi di bidang pendidikan dan penelitian? Sekarang kalau kita melihat jurnal-jurnal banyak terkait dengan keperawatan. Sekolah-sekolah gitu ya. Itu sudah menggunakan media-media online informasinya terkait pendidikan
bahkan penelitian gitu. Tidak hanya dalam kuliah penelitian itu. Ketika bekerja pun, misal di rumah sakit, itu kita ada tuntutan penelitian untuk pengembangan ilmu. Mungkin tidak di semua rumah sakit, tapi di beberapa rumah sakit kita diharuskan untuk melakukan satu riset, gitu, supaya ilmu itu tetap berkembang, tidak hanya stuck di situ. Itu contohnya. Ya, manfaat-manfaat yang dirasakan, ya, terutama untuk pasiennya nih, yang paling besar, gitu ya, harapannya. Oke. Nah, kita lanjut ke teknologi informasi. Tadi diulas di awal sedikit terkait dengan teknologi informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Jadi tadi bergeseran yang tadi itu betul ya, kalau teknologi di sini aplikasi dari alat, kalau definisi ini tujuannya sama, untuk membantu menyelesaikan masalah, bahkan mempercepat ataupun memperingan beban dari suatu pekerjaan. Ya, contohnya kalau kita biasanya menggunakan sistem informasi data pasien itu menggunakan mading kalau zaman dulu gitu ya, ini pasien, atau kita harus nanya ke bagian pendaftaran atau lain sebagainya. Nah, kita sudah, kalau sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan mesin gitu ya. Kita bisa melihat data pasiennya, menolong kita, membantu kita. Kalau kita menulis lama, mungkin dengan mengetik bisa lebih cepat dan lebih terstruktur gitu ya. Itu terkait dengan teknologi yang bisa menolong manusia terkait dengan di area keperawatan. Teknologi komputer menginput data. Contoh hal lainnya nih, keperawatan itu karena terintegrasi ya, kita harus berkolaborasi dengan tim-tim lainnya. Dulu kalau saya ambil darah di rumah sakit, kirim darahnya, terus hasilnya menunggu lama gitu. Karena apa? Lokasi lab jauh dari perawatan misalnya. Bisa diantar atau kita ambil sendiri. Tapi sekarang modelnya kalau sudah menggunakan teknologi berbasis komputer, kita tinggal cek saja sudah ada belum pasiennya ini. Kita cek di komputer, oh pasien MR sekian, hasil labnya udah ada atau belum? Itu sekarang. Jadi membantu, menolong gitu ya, terkait dengan teknologi ini. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, perorganisasian, penataan dari sekelompok data yang punya nilai pengetahuan knowledge dari penggunanya. Tadi kita sudah bahas, teknologi informasi adalah studi peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, ataupun gambar. Ya, itu terkait dengan teknologi informasi. Nah, terkait dengan teknologi informasi keperawatan, ini definisinya adalah pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyampaian dan penerimaan informasi dalam bidang keperawatan. Ada menyampaikan, ada menerima. Kata kunci selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, dulu kalau kita mau contoh, saya contohkan tetap di misalnya rumah sakit yang mudah gitu ya. Di rumah sakit kita ingin mendaftar harus datang ke rumah sakit. Karena sekarang zamannya sudah online, daftar tidak harus ke rumah sakit. Ada yang bisa via WhatsApp, ada yang bisa
via aplikasi handphone, aplikasi rumah sakitnya, gitu ya. Artinya apa? Ini sudah menggunakan teknologi informasi teknologi informasi dari rumah sakit. Nah, terkait dengan bidang keperawatan, apa saja? Banyak hal. Ya, contohnya apa? Kita dapat teknologi informasi terkait dengan pendokumentasian, asuhan keperawatan. Sekarang kan ada aplikasinya, banyak pengembangan ke aplikasi di bidang keperawatan, aplikasi terkait dengan asuhan keperawatan, contohnya, gitu ya, yang keterkaitan dengan teknologi. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibuat, gitu. Nah itu contohnya. Kita bisa menerima, bahkan menginformasikan. Ada juga contohnya Woundcare. Woundcare, teknologi yang dipakai yang paling mudah contohnya menggunakan pesan online ataupun menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan chat gitu ya. Chat lainnya Facebook atau lain sebagainya, sosial media. Menggunakan sosial media, informasi terkait dengan perawatan luka gitu, terkait dengan perawatan-perawatan lainnya. Bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, itu. Contoh kecilnya itu. Kalau kita menggunakan WhatsApp, nah kalau informasi yang terkait dengan keperawatan berarti itu memang teknologi informasi yang terkait dengan keperawatan. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam keperawatan ada berbagai tatanan ya. Ada yang di tatanan klinis, di masyarakat, pendidikan keperawatan, riset atau pengembangan perawatan. Nah, apa saja pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan klinis? Itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, gitu ya, bisa di klinik dan lain sebagainya. Ini teknologinya, contohnya ya tadi yang paling kecil adalah menggunakan pesan singkat online. Itu sudah dipakai. Kalau dulu saya mau ke rumah sakit pakai telepon, nomor telepon rumah gitu ya. Sekarang menggunakan misalnya WhatsApp tadi, itu tertanam klinis. Yang selanjutnya ada ruang rawat gitu ya. Walaupun ini mungkin bagiannya manajemen dari rumah sakit, rawat inapnya, tapi ada bagian di rumah sakit yang memang itu bagian perawat. Contohnya, ini yang paling mudah, satu rumah sakit kadang ada di situ poli, ya bagian-bagian kecil. Nah di situ ada bagian poli perawat, bukan poli ya, bagian wound care gitu ya. Itu kan areanya keperawatan. Bagaimana kita mau melakukan perawatan luka? Kita bisa masuk ke pesan singkat langsung ke sana. Nah, itu kan pemanfaatan teknologi informasi juga. Gitu. Itu contoh kecilnya. Atau dia punya aplikasi di handphone, silakan gitu ya. Yang penting itu menggunakan teknologi informasi. Nah, isinya itu area-area keperawatan. Ya, perawatan luka, perawatan apalagi ya, kalau di ini banyak terkait dengan perawatan ya, perawatan pasien perawatan pasien segala macamnya gitu ya, perawatan kulit gitu mungkin ya, karena kan sekarang banyak juga skincare tapi mungkin care di sini malahan nggak banyak perawat, tapi kalau ada skincare bukan biasa membutuhkan tenaga perawatan karena ada sertifikasi perawatnya di situ gitu yang dibutuhkan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk masyarakat sendiri. Apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan mereka untuk mengakses terkait dengan perawatan, gitu ya.
pendidikan keperawatan dirasakan juga dengan adanya teknologi ini. Ya, contohnya adalah, nah mungkin teman-teman lihat di ini sudah ada web, stiker, web terkait dengan sekolah-sekolah keperawatan, akademi keperawatan, dan sebagainya, riset pengembangan dan keperawatan. Oke, kita lihat satu persatu lebih detailnya. Nah, ini contohnya di tatanan klinis, ya. Pengelolaan catatan medis, sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem informasi manajemen perawatan. Nah, ini contohnya. Yang detail ada SIMBER karena di dalam sistem manajemen rumah sakit di situ juga terkait ada data informasi terkait dengan perawatan. Itu di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Apalagi di sistem informasi manajemen keperawatan, di contoh yang di bawah ini terkait dengan prosedural, asuhan keperawatannya, gitu ya, dokumentasi perawatannya, itu contohnya. Nah, di masyarakat, nah ini contohnya adalah telenursing, telemedicine, ini terkait dengan obat-obatan ya. Kalau di area keperawatan adalah telenursing, akses informasi kesehatan. Nah, ini pengembangan-pengembangan terkait dengan telenursing itu banyak juga. Nanti ada pertemuan khusus terkait dengan telenursing ataupun telemedicine yang membahas terkait ini. Oke. Nah, selanjutnya di pendidikan keperawatan. Nah, teman-teman sekarang juga kan buka portal, itu salah satu adalah bentuk e-learning ya, LMS, Learning Management System. Itu bentuk salah satu bentuk LMS-nya. Digital Library ya contohnya, nah ini Perpustakaan Nasional gitu ya. Media pembelajaran yang digunakan, contohnya misalkan menggunakan Zoom meeting atau lain sebagainya, Google Meet atau lain sebagainya ya. Akses informasi terkait dengan keperawatan. Nah, ini tadi yang dikatakan LMS. Nah, ini peran teknologi ini sangat luas ya di bidang-bidang masing-masing gitu. Dan berkembang pesat. Nah, selanjutnya dari riset pengembangan keperawatan, sekarang kalau dulu buku manual, ya, ini mungkin orang sekarang lebih tertarik ke buku yang elektronik, e-jurnal, e-book gitu ya. Kalau e-jurnal kita kalau di kampus sudah ada jurnal ya. Ini contohnya jurnal Kartika dan ini buku-buku yang karena yang kita bawa terus-menerus adalah handphone. Akan lebih simpel kalau kita bawa bukunya itu di dalam satu benda, yaitu handphone. Ya, di situ ada berbagai macam buku dalam bentuk elektronik, misalnya seperti itu. Ya, jadi inilah pengembangan-pengembangan dan manfaat-manfaat yang dirasakan terkait dengan adanya teknologi informasi terkait dengan keperawatan. Ya. Nah, manfaatnya apa? Penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Jadi, kalau sudah menggunakan teknologi informasi, nah perubahan dari banyak menggunakan kertas gitu ya, beralih ke menggunakan digital, menggunakan laptop, data-data masuk ke dalam database di komputer, ataupun database online, kan banyak ya, bisa yang di database di komputernya sendiri, tapi itu memerlukan memori yang besar, maka peralihannya ke database online, gitu ya. Penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Nah, ini mungkin rekam medis gitu yang banyak bukunya, berapa pasien, kalau jumlah pasiennya banyak gitu. Dengan adanya digitalisasi, teknologi berbentuk digital, ini banyak yang diperlukan hanya beberapa PC, komputer gitu ya untuk penyimpanan data. Bahkan satu komputer pun kalau dia punya penyimpanan online banyak, ya bisa gitu ya. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama.
Ya, makanya kalau kenapa? Kalau kertas kan mungkin ada masa beberapa tahun dia rusak ataupun nggak terlihat lagi. Tapi kalau di dalam komputer selama itu masih bagus, media yang digunakannya, alat penyimpanan datanya ya bisa terbaca sampai beberapa lebih lama gitu ketimbang dengan kertas. Masa usianya memang tergantung dengan jenis media yang digunakan. Membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Iya, kalau datanya misalnya rekam medis yang berbentuk paper tidak menggunakan digital, sehingga tidak ketika kita cari itu cari manual. Tapi kalau dengan komputer kita cari lebih cepat gitu ya. Selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja dari manfaat yang dirasakan ini. Ya, tentu dengan adanya teknologi, konsep adanya teknologi ini bukan untuk memperberat, tapi untuk meringankan dari kerja kita tadi. Seperti itu. Nah, manfaat lainnya adalah standarisasi. Terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah, dan dapat diketahui. Artinya dengan menggunakan sistem itu penyetandaran atau penyamaan itu lebih mudah gitu. Pelaporan-pelaporan, oh masuknya ke ruang ini, ke ruang ini, ke ruang ini. Jadi sudah standar gitu. Loket-loketnya itu contoh kecilnya. Kualitas meningkatkan kualitas informasi klinis dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, dengan adanya teknologi ini, oh saya nggak tahu nih asuhan keperawatannya apa. Buka di komputer, kalau dengan diagnosis ini, gejala-gejala ini muncul diagnosis ini, dan tata laksananya ini, kan itu membantu. Sehingga kualitas pelayanan kita lebih tidak ngawang-ngawang gitu ya. Accessibility, legibility, mudah membaca, mendapat informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Jadi proses perawatan di ruang rawat tersinkronisasi. Ruang rawat ini, data lab, data ini dan sebagainya, informasinya bisa dibuka dalam satu ini komputer gitu. Walaupun pasiennya tidak di sini, bisa dibuka dari ruangan manapun gitu ya. Itu contohnya. Tapi ada yang dikunci juga kalau ruangan ini ya untuk khusus ruangan ini. Tapi biasanya tersinkronisasi dengan data-data lain, data lab, data ronsen gitu tuh tersinkronisasi. Gitu ya. Oke. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ada dampak positif dan ada dampak negatif dengan adanya penggunaan teknologi ini. Positifnya mempercepat arus informasi. Jelas dengan adanya teknologi ini, informasi lebih cepat nyampainya gitu ya. Iya, data lab yang tadinya lab di sana harus diantarkan ke sini, kalau manual dengan adanya teknologi by system dari sana di input komputer terbaca di sini. Itu kan mempercepat informasinya. Mempermudah akses terhadap informasi yang baru. Ya tadi kalau ada data-data yang update gitu ya, kita bisa terbaca di sini. Kalau misal di rumah sakit tadi contohnya, membantu individu dalam mencari informasi. Mudah kalau kita ada menu search atau menu searching ya di situ. Misalkan ingin data pasien apa, kita tinggal cari. Kalau di dunia pendidikan tentunya menggunakan Google, menggunakan menu pencarian lainnya gitu ya. Kita bisa dengan cepat gitu informasi didapat. Jadi adanya media-media seperti itu, teknologi dengan berbagai macam media yang ada. Sharing dan berbagi file lebih mudah. Ya, betul ya. Tadi teknologi, misalkan teknologi yang mudah saja mudah. Ya contohkan WhatsApp atau chatting itu yang bisa share file lebih gampang. Cuman ada dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi. Makanya kalau misalnya yang dibuat dalam satu komputer itu perlu pengamanan. Terutama pengamanan dalam database. Ya, karena seringkali data-data tersebut ada yang kena virus, gitu. Mungkin ada yang kena hack juga, mungkin ada yang login
ke data tersebut bukan pada bidangnya atau bukan pada yang seharusnya. Jadi informasi tersebut disalahgunakan seperti itu. Informasi atau menu-menu yang memang itu tidak diakses oleh orang-orang tertentu dimasukin, itu bisa disalahgunakan. Makanya penting terkait dengan keamanan. Dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan sistem informasinya. Nah, itu mungkin dampak negatifnya. Dan ada juga dampak dengan teknologi ini, sebenarnya kan ini mengurangi ya. Dampak lainnya adalah mengurangi tenaga. Artinya bisa mengurangi SDM. Mungkin bagi rumah sakit itu dampak positif kalau di tatanan rumah sakit, tapi bagi pencari kerja yang lainnya, ya itu menjadi dampak negatif seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini sebagai pengantar. Pada simpulannya apa? Teknologi keperawatan itu banyak macamnya, gitu ya. Selama teknologi itu baik itu berbasis komputer, ya berbasis gadget, berbasis internet, selama informasi yang di dalamnya terkait dengan keperawatan, itulah sistem informasi keperawatan. Ya. Dan tadi kaitannya dengan teknologi informasi keperawatan. Jadi contohnya apa saja? Banyak sekarang pengembangannya. Membuat aplikasi bagaimana membuat asuhan keperawatan, ada yang di jiwa, ada yang di sub bidang-bidangnya gitu ya. Di bidang KMB gitu ya, di bidang misalnya infection control, biasanya infection control juga itu perawat gitu ya. Bagaimana mengelola pasien supaya pasien tidak jatuh gitu, membuat formatnya, membuat format tersebut dimasukkan ke dalam suatu aplikasi dan sehingga muncul scoringnya seperti itu. Bagaimana tata cara mencegah flebitis pada infus gitu ya, kemerahan pada infus itu proseduralnya ada, misalnya masukkan ke dalam satu aplikasi, jadi menggunakan teknologi dengan media komputer ataupun gadget gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh yang sudah ada. Jadi banyak yang mengembangkan terkait ini. Membuat susunan dokumentasi keperawatan gitu dengan aplikasi handphone gitu. Itu juga merupakan salah satu sistem informasi terkait informasi yang memang itu bidang di dalamnya adalah area keperawatan, maka itulah yang dikatakan dengan sistem informasi keperawatan. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.